Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Kami melihat banyak wajah-wajah yang bersuka cita pada pagi hari ini. Lambaikan tangan saudara, mari kita bangkit berdiri, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini, kami datang di hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Firman-Nya berkata, bersukacitalah senantiasa, hendaklah kebaikan-Mu diketahui oleh banyak orang, karena Tuhan sudah dekat. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan setia melakukan firman-Nya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi ini, kami mau memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, biarlah datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini. Semua yang percaya mari sama katakan amin. Silakan duduk saudara sekalian. Kita dengarkan suara gembala. Damai sejahtera dan kasih karunia Kristus menyertai kita semua warga kerajaan Allah. Satu hari Yesus diuji untuk menjebak dia. Yang menyuruh orang Farisi. Mereka bermusuhan dengan orang Herodion, orang Herodiani. Tetapi pengikut dan pengagum dan penjilat daripada Herodes. Tapi untuk menjebak Yesus mereka bersama-sama. Dan mereka menanyakan suatu pertanyaan yang merupakan bola pelintir, bola susah. Menurut kamu apa dibolehkan membayar pajak pada kaisar atau tidak? Sebelumnya mereka manggil dia guru yang baik. Hati-hati kalau ada orang memuji saudara. Mungkin mau pinjam uang atau apa. Dan firman Allah mengatakan, apa boleh membayar pajak kepada kaisar? Ini pertanyaan susah. Orang Yahudi tentu saja benci kepada pemungut cukai yang menjadi kolaborator, menjadi pengikut daripada Romawi ya. Dan mengkhianati bangsanya sendiri. Kalau dia bilang ya silakan ya boleh, kalau enggak ya enggak usah. Apa yang terjadi? Yesus tahu kejahatan hati mereka. Mengapa kamu mencobai aku, hei orang-orang munafik? Ya. Tunjukkan padaku mata uang untuk pajak tunai keluarkan. Mata uang tentu saja mata uang Romawi ya waktu itu. Ini gambar dan superscription siapa, tulisan siapa. Dan satu gambarnya ya Kaisar Tiberius ya. Mereka berkata ya gambar dan tulisan Kaisar. Dan jawab Yesus, berikan pada Kaisar apa yang wajib kamu berikan pada Kaisar. Itu adalah pajak ya, dan cukai. Dan kepada Allah apa yang kamu wajib berikan kepada Allah. Selain daripada hati kita, karena itu banyak sekali orang menentang persepuluhan. Kalau orang berkata, saya tanya rabi-rabi, tidak ada lain memberikan persepuluhan. Iya kan sekarang sudah tidak ada bait Allah. Jangankan persepuluhan, korban harian pun tidak ada. Tetapi saudaraku, saya percaya bahwa persepuluhan itu adalah, pajak itu adalah untuk kepentingan umum. Untuk membangun jalan, untuk memelihara gedung-gedung pemerintah, membayar pegawai negeri. Saudaraku, persepuluhan itu sebagai bentuk daripada pajak kerajaan Allah. Karena itu saudaraku, Yesus berkata berikan kepada Kaisar. Kaisar ya, yang kamu wajib berikan dan berikan kepada Allah. Yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yang pertama-tama harus diberikan pada Tuhan adalah tubuh kita, Roma 12 ya. Itu adalah ibadah kita yang patut, ibadah kita yang pantas, ibadah kita yang seharusnya. Dalam hidup saya ya seringkali orang itu tanya tidak untuk mencari tahu tetapi untuk menjebak. Tidak apa-apa. Kesempatan apapun rencananya nama Kristus diberitakan. Mereka semua terdiam dan meninggalkan Yesus. Saudara, berikan kepada Tuhan nomor satu. Yang menjadi bagian Tuhan. Serahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan pada Tuhan. Itu ibadahmu yang sejati. Dan sejak saya serahkan hidup saya, maka uang itu jadi masalah kecil. Sebagai hamba Tuhan saya tetap membayar pajak pada pemerintah. Dan tentu saja saya dahulukan yang kepada Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan saudara. Ya. Kalau kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan juga sama sekali tidak hitung-hitungan dengan kita. To God be the glory. To God be the honor. Dan juga persembahan tubuh kita. God bless you. Amin.
Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita pagi hari ini. Berapa banyak kita yang bersuka cita karena Tuhan baik. Mari lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara dan katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Kita semua menikmati kebaikan Tuhan. Dan satu lagi, tidak ada yang sakit gigi di tempat ini. Sehingga dia dengan bebas memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya.
Berfirmanlah dan nyatakanlah segala perkara. Kami butuh Engkau Yesus. Kami butuh Tuhan di tempat ini dalam hidup kami. Kami butuh Tuhan memproses seluruh kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi seperti Kristus. Kami tahu kami tidak sempurna. Hidup kami masih penuh dengan kekurangan. Tapi biarkan kebenaran firman-Mu menuntun langkah-langkah kehidupan kami, supaya kami bisa berjalan dalam terang firman-Mu menuju kepada kesempurnaan.
turun ke bumi. Kalau sorga turun ke bumi, kita manusia mau naik ke sorga. Secara logis ketemu enggak? Sorga itu turun ke bumi, manusia mau naik ke sorga. Logis enggak? Manusia tidak akan tinggal selama-lamanya di sorga. Manusia hanya akan pergi sebentar ke sorga untuk pengadilan tahta Kristus, terima mahkota, lalu turun lagi memerintah bersama Dia. Itulah manusia. Nah, jadi manusia diberikan bumi. Nah, kata dunia itu dalam bahasa Ibrani memakai kata tebel. Tebel muka. Bukan, tehel lantai, bukan, tebel, ya. Kalau dalam bahasa Yunani ada dikenal dengan kata kosmos. Ibu-ibu, kalau kosmos berhubungan dengan apa? Tempat beras, apalagi dispenser. Bukan, itu hanya merek. Kosmos itu adalah sistem. Ya, sistem yang bekerja di bumi. Oke, kita lanjut. Nah, lanjut. Bumi tanpa dunia atau sistem tidak akan berkembang. Dan dunia, sistem tanpa bumi tidak akan ada, nothing. Manusia tinggal di bumi, tapi yang membuat manusia bisa berkembang adalah sistemnya. Sistemnya. Sistem itu yang kemudian mengatur tata kehidupan manusia dan semua yang ada sehingga kita bisa menikmati seperti ini. Anggaplah sistem itu adalah manajemennya, gitu ya. Manajemen. Jadi ketika manusia sebelum jatuh dalam dosa, manajemen yang berlaku di bumi ini adalah manajemen kerajaan Allah. Dan manusia adalah pelaksana daripada manajemen kerajaan Allah. Jadi dunia pada dasarnya adalah sistem yang dikembangkan ya oleh yang mendiami bumi. Siapa yang mendiami bumi? Manusia. Dengan sistem apa? Kerajaan Allah. Sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi tujuannya untuk menjadikan tempat yang ia diami ini menjadi lebih baik. Teknologi itu membuat kita lebih baik kan? Ya. Teknologi itu membuat kita lebih enak, lebih nyaman, tapi membuat kita lebih malas. Nah, manusia adalah pelaksana dari sistem dunia yang dikuasai oleh kerajaan Allah. Oke, kita lanjut. Tapi kemudian yang terjadi dalam Kejadian pasal 3, iblis merebut bumi. Iblis merebut sistem yang ada. Iblis merebut dunia. Pada awalnya sebelum manusia jatuh dalam dosa, maka bumi dan dunia ini adalah milik Allah. Ya, memang agak berat pembahasan hari ini. Tapi kalau kita sudah ketahui key-nya, maka kita tahu bahwa kita harus berjalan di mana. Nah, sistem apa yang menguasai kehidupan kita? Manusia ditempatkan di bumi yang didiami dan dunia untuk diusahakan dengan sistem kerajaan Allah atau manajemen kerajaan Allah. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, kejatuhan manusia dari dosa, kejatuhan dalam dosa itu berarti kejatuhan dari tujuan. Betul kan? Ketika manusia jatuh, maka kejatuhan ini membuat manusia diperbudak oleh iblis. Kalau diperbudak berarti semua yang dimiliki manusia, termasuk kuasa dan otoritas atas sistem dunia yang dikuasai oleh kerajaan Allah, dilucuti. Lalu kemudian diambil alih. Siapa yang mengambil alih? Iblis. Sehingga dunia sekarang
sistem yang ada di dunia atau sistem dunia ini yang berlaku adalah sistem kerajaan iblis. Terjadi perpindahan. Ingat bahwa manusia adalah pelaksana kehendak Allah di muka bumi. Manusia adalah pelaksana daripada sistem kerajaan Allah di muka bumi. Betul kan? Sebelum manusia jatuh dalam dosa, yang berlaku adalah sistem kerajaan Allah. Tapi ketika kemudian manusia jatuh dalam dosa, manusia dikuasai oleh iblis, diperbudak oleh iblis, semua yang dimiliki manusia dilucuti, termasuk kuasa. Sehingga sekarang manusia menjalankan sistem dunia yang dibawa kuasa kerajaan iblis. Manusia menjadi pelaksana kehendak iblis. Sebelumnya manusia adalah pelaksana kehendak Allah. Jatuh dalam dosa, manusia menjadi pelaksana kehendak iblis. Sistem yang berlaku di bumi ini adalah sistem iblis. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Berarti di dalam dunia ini, sekarang setelah manusia jatuh dalam dosa, bahwa sistem yang bekerja adalah sistem kerajaan iblis atau kerajaan kegelapan. Lanjut. Kemudian keselamatan terjadi. Apa itu keselamatan? Keselamatan bukan berarti ketika kita percaya Yesus, kita mati kemudian masuk surga. Tidak. Oke. Kejatuhan manusia dalam dosa berbicara tentang kejatuhan dari tujuan. Betul kan? Jatuh dari tujuan. Kalau jatuh, barang yang jatuh, misalnya mic ini jatuh, apa yang harus saya lakukan? Saya mengambilnya kembali dan menempatkan pada posisi di mana dia jatuh di awal. Jadi keselamatan itu berbicara apa? Dikembalikan pada posisi yang semula. Betul kan? Daripada posisi yang semula mana? Dari tujuan Allah. Apa tujuan Allah? Menciptakan manusia? Halo? Ini kita belum lewat 15 menit ini. Ya, apa tujuan Allah menciptakan manusia? Keserupaan. Dan dalam keserupaan itu manusia memerintah. Jadi manusia jatuh dari tujuan Allah. Dosa jatuh dari tujuan. Sehingga manusia melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karena sistem dunia yang jahat. Manusia mengikuti kehendak iblis. Melakukan kehendak iblis. Kehendak iblis tidak ada yang baik. Kehendak iblis selalu jahat. Lalu kemudian karya Kristus di kayu salib, kemudian menebus kita, dan kemudian membawa kita kembali kepada tujuan awal Allah. Itu keselamatan. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Bukan bumi Bapak Ibu, dunia. Apa dunia? Sistem. Dunia. Sistem dunia sekarang yang berlaku adalah sistem kegelapan. Makanya Yesus datang berkata, "Akulah terang dunia." Berarti ada manajemen baru yang kemudian masuk kembali, manajemen kerajaan Allah. Nah, Matius 4 ini supaya kita tahu bahwa dunia ini sekarang dikuasai oleh si jahat. Bahkan Yesus pun ditawari. Dan ini pembuktian iblis kepada Yesus. Matius 4 ayat 8 sampai yang ke-10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan kepadanya apa? Semua
kerajaan dunia. Bukan kerajaan yang di bumi. Kerajaan dunia. Berarti semua kerajaan yang ada di bawah sistem dunia. Dan kemegahannya, dan berkata kepadanya. Nah, kenapa iblis bisa menawarkan kepada Yesus? Karena iblis telah merebutnya dari manusia. Dia mengambil secara paksa. Kemudian dia menawarkan kembali kepada Yesus. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allah dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dunia dikuasai oleh si jahat. Sistem dunia dibawa kendali si jahat. Maka kita banyak dengan korupsi, kolusi dan semuanya. Karena sistem. Kita ada di bumi ini. Tapi sistem mana yang bekerja dalam kehidupan kita? Sistem kerajaan Allah atau sistem dunia dalam kegelapan? Nah, Yohanes 7 ayat 7 berkata demikian. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi, siapa aku ini? Yesus bersaksi tentang siapa? Tentang iblis. Bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Maka dia bilang, tidak ada keadilan di muka bumi ini. Hanya Tuhan saja yang adil. Betul? Bahkan hukum pun tidak adil. Hukum dunia. Betul kan? Hukum dunia bisa kemudian membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Karena sistem. Nah, Yohanes 17 ayat 25. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka siapa? Saya dan saudara. Ya, dari dunia, dari sistem dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Walaupun kita ada di muka bumi ini, kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, ini doa Yesus, supaya kita dilindungi dari sistem yang jahat. Oke, lanjut. Lalu kemudian Yesus merebut kembali sistem dunia. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, siapa yang mengumumkan kelahiran Yesus? Manusia? Bukan, malaikat. Ya, dalam Lukas, kemudian di tengah padang pengembalaan, lalu kemudian terlihat bala tentara malaikat. Lalu kemudian dalam Lukas 2 ayat 11, hari ini yang ayat 10 dikatakan janganlah takut. Ya, lalu ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Pemberitaan kita, pengenalan kita hanya berhenti pada kata juru selamat. Yesus itu hanya juru selamat. Yesus itu hanya tukang kasih selamat. Tetapi malaikat berkata, dia bukan hanya juru selamat, dia Kristus. Di awal saya berkata, kata Kristus itu ada kaitannya dan selalu berbicara tentang raja. Pemerintahan Allah, kerajaan Allah. Kata Tuhan itu menunjukkan tentang perbuatan-perbuatannya yang ajaib atas manusia. Dia Tuhan yang melakukan, yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Berarti lengkaplah, Yesus bukan hanya juru selamat, tetapi dia raja yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di tengah-tengah umatnya. Nah, walaupun Kristus, nah ini dia, kalimat ini yang harus kita cermati bersama-sama. Walau Kristus sudah merebut kembali sistem dunia yang dikuasai oleh iblis, tetapi
sistem iblis masih terus berusaha untuk apa? Menginvasi lewat manusia yang diperbudaknya. Tidak semua manusia percaya kepada Yesus kan? Betul kan? Bahkan ada juga orang yang percaya kepada Yesus. Tapi sistem yang berlaku dalam kehidupannya masih sistem kegelapan. Banyak. Makanya Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku yang kemudian diselamatkan. Karena itu perhatikan, kenali, kita ada dalam sistem yang mana. Walaupun kita sudah percaya Yesus, terima Yesus, lahir baru, dibaptis penuh Roh Kudus, berkarunia lidah, tidak menjamin bahwa kehidupan kita ada di sistem kerajaan Allah. Kita ada di bumi, kita percaya Yesus, tetapi yang masih mengendalikan kehidupan kita sistem kegelapan. Karena itu proses keserupaan dimulai dari perpindahan sistem. Proses keserupaan itu harus dimulai dari perpindahan sistem. Walaupun kita sudah percaya Yesus, tapi karena kita hidup dalam sistem kegelapan, maka ini yang akan membatasi kita, terus mengekang kita untuk tidak maju-maju menjadi serupa dengan Kristus. Ada hal-hal yang kemudian masih menghambat kehidupan kita, yang mengekang kehidupan kita. Coba ingat kisah orang Israel yang meminta, waktu itu Musa meminta kepada Firaun untuk kemudian membawa orang Israel keluar untuk beribadah. Firaun berkata, oke, kamu boleh pergi, tapi hanya laki-laki saja, jangan jauh-jauh. Membatasi, betul kan? Nah, coba kita lihat. Tidak banyak lagi. Pilihlah sekarang, ikut sistem kerajaan Allah atau sistem kerajaan iblis. Memang kita masih tinggal di bumi dan sistem dunia yang dikuasai iblis masih berlaku. Tapi firman Allah berkata, kamu bukan berasal dari dunia. Kamu adalah milik Allah. Saya dan saudara adalah milik Allah. Kita tidak berasal dari sistem kegelapan. Kita diciptakan dengan sistem kerajaan Allah, sistem terang, akulah terang dunia. Bahkan firman Tuhan katakan Matius 5, kamu adalah terang dunia. Saya dan saudara adalah terang dunia. Berarti kita sebenarnya bukan dari sistem kegelapan. Kita sistem kerajaan terang. Harus berkuasa atas kehidupan kita. 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu. Kita punya roh yang luar biasa. Roh Allah ada dalam kehidupan kita. Lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Yang yang mengatur sistem dunia. Sebenarnya roh kita bisa mengalahkan sistem dunia. Tapi firman Tuhan katakan selanjutnya, jika kita mau memilih sistem dunia yang dikendalikan kerajaan Allah, maka Galatia 4 ayat 9 berkata, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, bukan, lebih baik lagi, supaya kamu dikenal Allah. Saudara mengenal Allah? Saudara mengenal Allah? Halo? Halo? Saudara mengenal Allah? Bukan. Sesudah kamu dikenal Allah, apakah saudara dikenal Allah? Bukan hanya mengenal, tapi Paulus berkata, kamu juga harus dikenal Allah. Nah, kalau kita mengenal Allah dan dikenal Allah,
kita jangan lagi berbalik kepada roh-roh dunia yang lemah, kepada sistem dunia yang lemah, yang miskin, yang dikuasai kegelapan, dan mulai memperhambakan dirinya kembali. Bapak Ibu yang kekasih, tidak ada jaminan orang yang sudah percaya lahir baru penuh Roh Kudus, yang sudah pergi kesaksian kemana-mana, bahkan pendeta sekalipun, tidak jatuh dalam dosa. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Jadi firman Tuhan katakan, kalau kamu teguh, rasa-rasanya teguh berdiri, hati-hatilah, jangan jatuh. Tidak ada jaminan. Jangan sampai kita merasa lebih rohani, kita kuat, kita tidak bisa jatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa. Bisa saja. Kalau kita kembali lagi memperhambakan diri kepadanya. Kita tidak hidup dalam dunia teologi di roh ini, bahwa yang berkata kalau kamu sudah minta ampun dosamu, sudah diampuni walaupun kamu berbuat dosa dan tidak minta ampun lagi pada Tuhan. Bedakan dosa perbuatan dan dosa keturunan. Kalau kita percaya Yesus, kita minta ampun, semua kutuk-kutuk dosa keturunan dari Adam dihapuskan oleh Tuhan. Tapi apakah tidak menjamin bahwa setiap hari kehidupan kita tidak berbuat dosa? Tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Betul kan? Dosa perkataan, dosa perbuatan, dosa keinginan. Dosa apa lagi? Ini perbuatan dosa. Bedakan dosa kejatuhan. Karena jatuh maka kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kita bisa saja jatuh melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karena itu jangan kita menghambakan diri lagi, jangan berbalik lagi. Kalau kita mau hidup dalam sistem kerajaan Allah. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Kalau kita mau hidup dalam sistem kerajaan Allah, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Wow. Tapi dia menjengkelkan, Pak. Iya. Saya balas dia. Balas dendam adalah sistem dunia. Mengampuni sistem kerajaan Allah. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging. Apa keinginan daging? Coba buka Galatia. Tidak ada di sini. Galatia. Galatia pasal 5 ayat 16 dan seterusnya. Maksudnya hiduplah oleh roh. Dalam sistem kerajaan Allah, keinginan roh yang berlaku. Sistem kerajaan kegelapan, keinginan daging yang berlaku. Perbuatan daging apa? Ayat 19. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Sistem dunia dalam kegelapan yang ditawari oleh iblis adalah sistem penyembahan kepada berhala, kepada mamon, uang, sihir. Sihir ini bukan mengucapkan mantra-mantra saja. Sihir ini yang kemudian digunakan untuk apa? Mempengaruhi. Apakah tidak ada sihir dalam gereja? Ada. Nah, itu nanti bahas. Sihir ini kemudian mulai dari perkataan-perkataan yang seolah-olah benar, tapi kemudian merasuk, menguasai secara tidak langsung. Sehingga kita terpikat dengan omongannya. Kita tunduk pada omongannya. Akhirnya kita diperbudak oleh omongannya.
perseteruan. Saudara yang masih sering berseteru termasuk saya mungkin masih hidup dalam sistem kegelapan. Perselisihan. Ayo baca sama-sama. Iri hati, marah, kepentingan, roh. Apakah tidak ada di gereja roh pemecah? Mohon maaf. Dalam KLC ya, ada kata begini sempat diucapkan, dan mohon maaf saya mungkin salah. Ada orang-orang yang diurapi khusus untuk melakukan ini di gereja. Dia tahu mungkin atau dia tidak tahu. Kok sebenarnya pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara mau kekuasaan? Saudara mau kedudukan? Minta sama Tuhan. Saudara mau jadi penatua? Minta sama gembala. Lah iya, mohon maaf, saya tidak punya keinginan untuk menjadi penatua. Saya ditawarin 3 kali oleh Pak Jonathan. Tawarannya cuma 2. Kamu jadi asisten saya, atau kamu mau jadi penatua supaya bisa terlibat di dalam lebih banyak pelayanan. 3 kali. Saya sudah bilang, saya tidak mau jadi staff, saya tidak mau jadi full timer lagi. Saya tidak mau terikat lagi. Jadi kalau saudara yang sedang mengejar untuk kedudukan, minta sama Pak Gembala. Kalau saudara ingin mengejar misalnya posisi saya sebagai penatua, tidak apa-apa. Kalau misalnya Gembala setuju, saya kasih. Pelayanan bukan hanya di sini. Mohon maaf. Jangan mengejar kedudukan dalam pelayanan. Jangan mengejar status sosial di dalam pelayanan. Itu sistem kegelapan. Cari kehendak Tuhan. Saudara mau hidup dalam sistem terang atau sistem kegelapan? Saudara bisa menjadi pelayan, hamba Tuhan, bahkan orang yang rohani sekalipun. Tapi kalau hidupmu masih berada dalam sistem kegelapan, kau tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Untuk apa kita berselisih untuk pelayanan? Untuk kuat-kuatan, siapa yang lebih hebat? Itu sampah. Loh, saya harus menyampaikan ini. Kebenaran ini harus disampaikan. Bukan hanya untuk didiamkan. Kalau saudara punya pendapat-pendapat, kasih tahu gembala. Tapi kalau pendapatmu hanya diterima dan tidak dijalankan, sudahlah. Kita harus setuju saat kita tidak setuju. Yang kita mau adalah sekarang. Apakah saya lakukan ini? Apakah saya kerjakan ini? Adalah kehendak Tuhan atau kehendak saya pribadi? Seringkali saudara kita hanya terkungkung dalam tempurung, dalam gereja roh yang kecil ini. Seolah-olah roh yang mempunyai kerajaan Allah. No. Saudara ada di sini untuk apa? Dilatih, dipersiapkan, dididik, dimuridkan. Untuk apa? Pergi. Jadikanlah segala bangsa murid. Amin.
Bukan aja cereksek sana-sana, sini, tidak cocok, pindah sana, tidak cocok, bikin kubu. No, itu bukan kehendak Tuhan. Itu bukan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Saudara mau jengkel saya tidak apa-apa. Tapi firman Tuhan katakan yang jengkel, suka jengkel-jengkel orang itu bukan dalam kerajaan Allah. Terakhir. Dari awal bulan Bapak Ibu sudah dimarah-marah, kasihan. Maafkan saya. Ya, maafkan. Karena memang ini harus. Karena begini Bapak Ibu. Rock ini 16 tahun ada di situ, 18 tahun malah. Apa yang sudah kita kerjakan untuk kota ini? Ayo. Apa yang sudah kita bangun? Apakah kita sudah establishkan kerajaan Allah di kota ini? Atau Rock dikenal dengan apa? Sumber perpecahan. Rock ini sudah dinantikan di banyak tempat Bapak Ibu. Karena kita punya nilai-nilai kerajaan. Karena itu pergi. Ayo buat tim. Pergi pelayanan. Cari jiwa. Roma 12 ayat 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sistem kegelapan. Tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mungkin tidak banyak yang bisa pergi pekerjaan misi. Ya, saya sudah melalui banyak hal. Bahkan istri saya baru-baru saya cerita, mandi saja kita harus ukur-ukur berapa kayu. Ya toh, mandi saja harus ukur-ukur. Saudara mau sikat gigi, itu air cuma begini, dasarnya kotor, ada rambut, ada apa. Gimana mau sikat gigi? Tapi apa boleh buat? Ambil saja, sikat saja. Mandi dengan air begitu. Pernah satu kali di daerah Luwuk, kurang lebih di tempatnya Pak Adi, di Sobol sana. Waktu itu tahun berapa itu? Saya dikasih tinggal di satu rumah yang atapnya seng tengah hari lagi. Saudara bayangkan saya kayak apa di dalam. Mandi itu dari ban yang dibuat ember, mandi bersama ikan-ikan yang ada di dalam. Mau sikat gigi bagaimana? Apa boleh buat? Itu yang ada, sikat saja. Saudara, mari jangan kita berpikir serupa dengan dunia ini. Jangan kita mempertahankan hak kita, tapi kewajiban kita sebagai murid Kristus kita tidak kerjakan. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan. Jangan tinggal di sistem kegelapan. Jangan tinggal di sistem kegelapan. Jangan tinggal di sistem kegelapan. Haleluya. Tuhan ampuni hambamu kalau hambamu keras berbicara. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami dan berbuah. Dan berbicaralah terus kepada kami. Tegurlah kalau kami salah Tuhan. Tegur kami. Biar kami berjalan dalam kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, baik. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan bagi setiap kita. Apakah Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan? Amin. Baik. Mengingatkan kembali saja bahwa
informasi terkait dengan rekening persembahan yang sudah ada di layar tadi Bapak Ibu, bahwa ada rekening BCA yang tadinya 02538333707 atas nama Gereja Betel Indonesia itu sudah dinonaktifkan dan seluruh persembahan dialihkan ke rekening BCA 789099831 ya. Jangan sampai nantinya Bapak Ibu melakukan persembahan, membayar persembahan, mengembalikan persembahan di nomor rekening yang lama. Jadi sudah ada perubahan daripada nomor rekening untuk rekening persembahan. Nah Bapak Ibu untuk memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa melakukan melalui transfer atau menggunakan kris sebagaimana ada di layar di depan. Ya. Dan untuk penambahan angka 1 di belakang nominal untuk persembahan persepuluhan. Sementara untuk persembahan Natal, Bapak Ibu bisa menambah angka 3 di belakang daripada nominal. Dari tempat ini juga saya mengajak Bapak Ibu yang ingin terlibat di dalam doa pagi di setiap hari Sabtu di jam 06.30, Bapak Ibu bisa sama-sama dengan jemaat yang lain, kita sama-sama untuk ikut dalam doa pagi bersama. Kita akan berdoa persembahan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur berterima kasih untuk pagi yang berbahagia ini, untuk sesuatu yang kami dapat daripada Tuhan untuk memperlengkapi setiap iman percaya kami, untuk kami masuk dalam tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh mengembalikan persepuluhan milik kepunyaan Tuhan. Kami mengembalikan atau memberi persembahan diakonia untuk persiapan Natal, untuk semua yang sudah kami tabur di tempat ini. Tuhan, Engkau melihat dari tempat yang maha tinggi. Tuhan sumber berkat. Tuhan memberkati setiap kami yang memberi dengan sukacita. Kami tidak akan berkekurangan. Kelimpahan ada dalam rumah tangga kami. Kelimpahan ada dalam setiap usaha pekerjaan kami. Kami tahu Engkau yang memberkati kehidupan kami. Dan kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk semuanya yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus, nama yang penuh kuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberi persembahan, sudah dijelasin tadi Bapak Ibu Saudara. Nah, di tengah-tengah kita ada yang berulang tahun Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa buat Budi. Hari ini Pak Budi berulang tahun, ya. Kemudian juga ada Jessica, ya. Tapi kemarin ya, kalau hadir boleh. Atau saudara, Bapak Ibu yang berulang tahun minggu ini, yang belum didoakan, boleh maju ke depan. Mari kita sama-sama mendoakan saudara kita ini. Ibu Budi mana? Ini Bapak Budi. Mari berdiri, kita arahkan tangan. Arahkan tanganmu kepada Pak Budi dan Jessica. Hari ini kalian telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bahwa Engkau menciptakan manusia dengan satu tujuan, yaitu keserupaan dengan Engkau Tuhan. Dan dalam keserupaan kami memerintah bersama dengan Engkau Bapa di surga. Terima kasih, dan setiap pertambahan usia dalam kehidupan kami adalah merupakan anugerah untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati Pak Budi hari ini Tuhan yang berulang tahun. Engkau telah tambahkan usianya Bapa. Biarlah dalam hari-hari hidupnya Tuhan,
Dia semakin mengenal Engkau, bertumbuh dalam pengenalan Engkau, dan mengerti dan semakin tajam, semakin mengerti, semakin mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Biarlah Engkau memberikan hikmat pengetahuan, Engkau memberikan pengertian, dan Engkau memberikan kekuatan Tuhan untuk menjadi pelaksana kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati pekerjaannya, memberkati rumah tangganya, memberkati istrinya, memberkati anak-anaknya, memberkati setiap pekerjaan yang telah Kau percayakan kepadanya Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan Pak Budi, Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Melalui kehidupan Pak Budi menjadi kesaksian bagi dunia ini, bagi orang-orang yang belum percaya. Melalui tangannya, melalui mulutnya Tuhan, menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Dan melalui kehidupannya, banyak orang dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati dia dengan kesehatan, panjang usia, dan dalam damai sejahtera sukacita dalam hidupannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Kami juga berdoa untuk Jessica. Tuhan, seorang yang masih muda Tuhan, tapi Engkau memiliki masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang Tuhan berikan kepadamu dalam hidupmu, dalam masa depan yang Engkau mengerti kehendak Tuhan dan Engkau berjalan di dalam kehendak Tuhan. Tuhan akan bukakan pengertian-pengertian baru. Tuhan akan membawa engkau dalam pengenalan yang lebih dalam lagi kepada Tuhan, dan engkau akan melihat, engkau akan mengerti, engkau mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu, dan engkau diberikan anugerah, kekuatan, kemampuan untuk hidup di dalamnya. Tuhan memberkati dengan hikmat dan pengertian. Tuhan memberikan engkau kecerdasan. Tuhan akan memberikan engkau masa depan yang gilang gemilang, dan seluruh masa depanmu ada dalam tangan Tuhan. Engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu takut. Tuhan menyertai engkau, dan Tuhan akan mulai hidupmu. Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, dan mulai hidupmu engkau membawa orang yang belum percaya kepada Tuhan, dan melalui hidupmu nama Tuhan ditinggikan. Diberkatilah engkau dalam panjang usia, diberkati engkau dalam kesehatan, diberkati dalam masa depanmu, dalam hidupmu, dalam studimu, dan dalam pekerjaan yang Tuhan akan berikan kepadamu. Tuhan bukakan semuanya kepadamu. Engkau diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa di sorga. Saya percaya untuk kedua saudara kami ini adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan dan menjadi Tuhan, kesayangan Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan di atas muka bumi. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini, adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Adakah yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Mari lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Oke. Kalau tidak ada, mari kita tetap bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Allah yang mulia, kuduslah
berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, sebelum menerima doa berkat, Bapak Ibu, saudara sedang dipersiapkan oleh Tuhan sesuai dengan visi kita, All Saints Arise. Ya, untuk Tuhan bawa kepada kita sebagai keluarga Rock Makassar menjadi berkat atas kota kami di sini Makassar maupun negeri ini, saudara. Nah, apa yang dikatakan oleh Pak Henca benar adanya, bahwa begitu banyak gereja-gereja itu mau bergabung dengan kita, saudara. Tapi kita perlu orang-orang untuk dipersiapkan. Oleh sebab itu, mari tinggalkan semua dan dasar-dasar kita naik ke level yang lebih tinggi lagi, saudara. Untuk Tuhan pakai kita supaya menjadi berkat. Nah, untuk misi kita, ya selama ini terima kasih untuk jemaat atas dukungan misi dalam taburan-taburan misi. Selama ini perjalanan misi tidak pernah kami pakai uang gereja, tapi Tuhan memperlengkapi kami semua. Tetapi dana misi kita telah dipergunakan untuk membantu di dalam misi regional 2 Sulawesi, kegiatan-kegiatan itu. Dan juga nanti kita akan dengan dana misi yang ada, kita akan mempersiapkan seperangkat sound system untuk kita berikan kepada Rock Pinrang. Oleh sebab itu, saudara, kalau mau menabur untuk misi silahkan. Nanti kita akan berikan seperangkat sound system dan mixer. Itu akan supaya diberikan kepada Rock Pinrang supaya mereka bisa beribadah dengan sound system yang ada. Baik, itu saja penyampaian dari saya. Ya, kemudian bagi koordinator mungkin ya dalam bidang pelayanan, besok malam ya kita ada meeting rapat ya bersama dengan Bapak Gembala. Nanti kan di grup ada ya, disampaikan nanti. Baik, mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita. Angkat tanganmu. Damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dicurahkan dalam kehidupanmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam hidup nikahmu. Dan kau akan berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dan kau akan dibawa kepada pengenalan dan ketajaman untuk mengerti hati Tuhan dan mengerti tujuan Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan kau menjadi pelaksana-pelaksana kerajaan sorga di atas muka bumi. Sehingga melalui kehidupanmu Injil diberitakan, melalui kehidupanmu kasih Tuhan dinyatakan, melalui kehidupanmu banyak orang dibawa kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap pekerjaanmu di dalam kebenaran. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, dibuat berlipat ganda untuk menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi banyak orang. Dan Tuhan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Dan anak-anakmu diberkati semuanya. Keturunanmu menjadi orang-orang perkasa di atas muka bumi. Dan semua janji Tuhan yang telah diberikan kepadamu menjadi milikmu. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang kita percaya dan terima berkat ini yang datang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin.